Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita akan bergabung dengan Ketua Diaspora Indonesia di Saint Petersburg, Rusia. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Andre. Selamat sore waktu Indonesia. Di sini masih siang dari Rusia, Saint Petersburg. Ya, Mas Andre, bisa Mas Andre ceritakan bagaimana kondisi di Saint Petersburg saat ini? Untuk kondisi di Saint Petersburg saat ini masih aman, terkendali, artinya tidak ada kegiatan sehari, masih aman seperti biasa. Kita lihat kemarin setelah ada peringatan tanggal 23 Maret atau hari perlindungan ya, atau hari laki-laki biasa di Rusia. Saat ini tidak ada ketegangan di masyarakat, cuman mungkin di daerah perbatasan sudah ada pembatasan penerbangan di daerah Sochi, Anapa, dan ke Crimea. Jadi tidak ditutup penerbangan dari Rusia Utara ke Rusia Selatan. Itu info terakhir. Cuman sementara seperti itu ya. Di Saint Petersburg dan Moskow masih kegiatan seperti biasa. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Artinya aktivitas di sana masyarakat atau warga masih normal begitu ya, Mas? Betul, saat ini masih normal. Cuman yang kita ketahui ya bahwa keputusan Presiden Rusia atau Vladimir Vladimirovich Putin itu mendukung kebebasan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk ya. Itu merupakan bukan sebuah invasi, artinya hanya seperti yang beberapa negara ya, seperti Abkhazia, Georgia juga pernah diakui kedaulatannya. Bahkan sampai saat ini Crimea pun meskipun sudah lama diakui kedaulatannya, tapi masih belum diakui oleh negara lain. Jadi yang kita amati adalah menurut Presiden yang saya pahami ya di berita Rusia itu bahwa masuknya NATO ke Ukraina itu bisa mengancam keamanan bahkan Rusia sendiri dan dunia secara umum, karena di situ terdapat teknologi peninggalan Uni Soviet yang bisa membahayakan dunia, bukan hanya Rusia. Bahkan kalau dilihat dari Kiev ya, senjata nuklir itu bisa sampai 4 menit ya, roket 4 menit sampai Moskow gitu. Jadi itu merupakan salah satu istilahnya ancaman juga ya. Dari segi Rusia bukan berarti tidak memperbolehkan, tapi hal yang mengancam negara ini juga menjadi suatu concern terhadap keamanan negara itu sendiri. Jadi yang kita tangkap di Rusia saat ini sedang menuju ke arah lebih diplomasi ya, bukan cuman tetap mendukung kedaulatan negara Donetsk dan Donbas, karena ini sudah berlangsung 8 tahun. Yang saya ketahui beberapa teman-teman saya juga yang di Ukraina bahkan sudah pindah mengungsi dari daerah Donetsk ke Saint Petersburg ataupun ke Moskow, karena terkait di sana benar-benar konfliknya 8 tahun terakhir ini sangat tidak nyaman tinggal, karena korban jiwanya juga banyak sekali ya, warga biasa. Bahkan sebelum kejadian hari ini konflik itu terus terjadi. Jadi warga-warga di sekitar Donetsk dan Lugansk ini sering mengalami ya kalau bisa dibicara antara separatis ya dengan konflik tentara Ukraina itu sendiri. Anda sebagai Ketua Diaspora Indonesia di sana, seperti apa, ada arahan dari KBRI? Koordinasi seperti apa yang dilakukan oleh KBRI kepada Anda, Mas Andre? Saat ini KBRI hanya mengarahkan untuk berhati-hati. Kalau menurut saya kemarin Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarus, Bapak Jose M. Tavares, mengatakan bahwa untuk tetap kontak dengan KBRI, terutama warga-warga yang berada di sekitar perbatasan, yaitu di Rostov-on-Don, ya, dan supaya tidak lebih mengunjungi wilayah perbatasan. Jadi tetap waspada, tetap berhati-hati, namun belum ada istilahnya pemberitahuan khusus ya berlanjut bagaimana atau apa berikutnya, karena memang kita di sini tidak ada kejadian yang
mengkhawatirkan sekali. Jadi saat ini kondisinya di Rusia sendiri masih aman. Mungkin di daerah perbatasan yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Karena sudah mulai ditutup tadi border untuk penerbangan ke Sochi, baik ke Sochi maupun ke Crimea maupun ke Anapa, ke daerah selatan sudah tidak ada penerbangan dari Rusia manapun. Bung Andre, tadi Anda sempat menyebutkan alasan Presiden Putin melakukan invasi seperti itu. Bisakah Anda ceritakan kepada kami, Anda berada di sana, bagaimana respons warga sendiri atas keputusan Presiden Putin? Bahkan warga kalau dari berita yang ada di sini, warga di daerah Lugansk dan Donetsk itu setelah pengumuman tersebut sangat bergembira ya. Maksudnya karena selama ini mereka selama 8 tahun terakhir sudah meminta dukungan. Cuman belum ada keputusan dari pemerintah Rusia sendiri tentang kedaulatan negara tersebut. Kalau dibilang invasi, saya rasa kurang tepat karena ini bukan mengambil wilayah ya, hanya membantu mempertahankan kedaulatan yang mereka minta. Seperti halnya sejarah di Abkhazia ataupun di Crimea sebelumnya. Cuman kalau Crimea kan memang sudah wilayah Rusia. Kalau ini Rusia sendiri tidak mengakui bahwa itu merupakan wilayah Rusia. Jadi bukan wilayah Rusia, hanya negara independen atau republik yang berdaulat sendiri, yang memiliki pemimpin sendiri yang bisa memutuskan hidupnya sendiri, terlepas dari konflik dengan Perancis dan Ukraina. Tentu seperti yang Anda bilang tadi, warga Donetsk dan Luhansk menyambut dengan baik langkah yang dilakukan oleh Presiden Putin. Lantas bagaimana dengan warga Rusia atas keputusan presiden mereka melakukan operasi ke Ukraina? Pasti banyak yang pro dan banyak yang kontra ya. Jadi kalau kita melihat nggak semua pro dan kontra terhadap keputusan di mana-mana pun sama ya. Kalau kita mengamati, ada beberapa warga yang mendukung sekali karena mengetahui ya saudara-saudaranya yang ada di sana bagaimana kondisinya, dan mereka pun mengajak ke sini, dan ada beberapa yang memang kontra terhadap urusan tersebut. Jadi cuman kebanyakan masih mendukung keputusan pemerintah, dan bahkan sempat didapatkan kalau kita bisa bicara Gosduma, itu merupakan semacam DPR ya, DPR MPR-nya Rusia di sini. 100% semua mendukung, jadi tidak ada yang menolak sama sekali. Begitu. Bisa Anda gambarkan kepada kami dari lokasi Anda di Saint Petersburg ini ke wilayah perbatasan, berapa lama perjalanan atau berapa jauh begitu, Bung Andre? Cukup jauh ya, kalau bisa dibilang. Mungkin kalau sampai ke Moskow pun bisa cukup jauh. Saya kurang tahu secara kilometernya, karena cuman bisa sampai kalau naik kereta 2 hari. Okay, kalau dengan pesawat beberapa jam saja. Artinya aktivitas di sana masih normal seperti itu, Bung Andre ya. Artinya tidak ada perubahan aktivitas seperti hari-hari biasanya. Betul. Jadi sekolah pun masih jalan, kegiatan-kegiatan masyarakat di sini pun juga berjalan seperti biasa. Tidak ada pengumuman harus libur atau apa di rumah dan sebagainya. Cuman ada pemberitahuan dari 3 hari yang lalu di Kedutaan Besar Amerika ya, warganya di sini untuk berhati-hati tidak masuk ke wilayah-wilayah tempat umum. Himbauan begitu saja. Terima kasih Bung Andre, Ketua Diaspora Indonesia dan juga pengusaha yang berada di Saint Petersburg atas waktunya untuk Kompas TV. Salam sehat, semoga aman selalu.